Saudara, karena 2 hari lagi adalah Valentine Day, hari di mana kita akan menyatakan kasih kita. Tentunya kita harus menyatakan kasih kita setiap hari. Tetapi ini ada khusus satu hari yang dispesialkan. Supaya kita semua bisa saling menyatakan kasih kita kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, pada siapa saja. Sebab itu saudara-saudara, topik firman yang diberikan pada saya hari ini adalah mengenai kasih. Kasih. Nah, saudara kalau mendengar kata kasih, saudara bilang, oh kasih, saya udah tahu lah kasih. Saya sudah tahu kasih, apalagi saudara yang sudah ke gereja 20 tahun, mungkin saudara sudah mendengarkan khotbah mengenai kasih 100 kali. Sebab itu saudara, judul atau titel atau topik hari ini kasih, sangat simple. Semakin simple topiknya, saudara semakin susah menyiapkan khotbahnya. Karena saya tahu saudara udah tahu semua mengenai kasih. Saudara, kita tahu kasih. Mengapa kita disuruh mengasihi? Karena Allah adalah kasih. Ditulis dalam 1 Yohanes 4. Allah adalah kasih. God is love. Kita diciptakan oleh Tuhan yang adalah kasih. Dan kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah yang adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka segala yang Allah lakukan adalah kasih. Nah, kita yang diciptakan menurut peta dan teladan Allah, Tuhan ingin agar kita mengalirkan kasih. Tadi lagu yang pertama, saudara, itu tepat sekali. Mengalir, 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 mengalir. Kasih itu harusnya mengalir. Nah, saudara, bukan suatu obligasi, tetapi harus dialirkan. Ini yang akan kita belajar pada hari ini. Saudara, kalau saudara mendengar kata kasih, saudara, kasih selalu dinyatakan dengan pemberian. Ya, selalu dinyatakan dengan pemberian. Dikatakan bahwa karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga diberikannya, dikaruniakannya anaknya yang tunggal untuk kita. Pernyataan kasih Tuhan kepada kita adalah dengan memberikan anaknya kepada kita. Sebab itu kalau kita melihat kasih selalu dinyatakan dengan memberi. Memberi bukan selalu berupa barang, berupa uang. Enggak selalu berupa barang, berupa uang. Kita bisa memberi encouragement. Kita bisa memberi tenaga kita. Kita bisa memberi waktu kita. Yes, kita bisa memberi uang kita bisa memberi materi. Kita bisa memberi bantuan, pertolongan. Ada banyak yang kita bisa berikan sebagai pernyataan kasih kita. Bagaimana kita menyatakan kasih kita, saudara? Biasanya tergantung kepada karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Setiap kita mempunyai karunia yang berbeda-beda. Saudara mungkin sudah mempelajari dari Roma pasal yang 12. Ada 7 macam karunia. Motivational gift. Karunia yang memotivasikan saudara untuk melakukan sesuatu dari Tuhan. Kalau saudara diberi karunia oleh Tuhan sebagai orang yang memberi, maka saudara akan menyatakan kasih saudara dengan memberi. Memberi misalnya uang, memberi materi, memberi kado, memberi. Tetapi kalau saudara diberi karunia oleh Tuhan dengan karunia menasehati, exhorter, maka biasanya kasih saudara akan dinyatakan kepada sesama saudara dengan memberi nasihat. Kalau saudara melihat saudara kita sedih, kita bukan kasih uang. Orang exhorter akan memberikan nasihat kepada orang yang sedang bersedih. Itu adalah pernyataan kasih dia. Memberikan encouragement kepada orang yang sedang down. Itu adalah memberi. Itu adalah mengasihi, pernyataan mengasihi. Kalau karunia saudara sebagai pelayan, melayani, maka biasanya saudara selalu menyatakan kasih saudara dengan pertolongan saudara. Memberikan tenaga, memberikan pertolongan, menolong ini, melayani ini dan sebagainya. Itu adalah pernyataan kasih saudara. Jadi saudara, kasih dinyatakan oleh setiap orang berbeda-beda menurut karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah, itu adalah kasih itu sendiri. Tetapi sekarang saudara, yang saya pada waktu saya berdoa, saya diberi topik mengenai kasih. Apa sih yang belum kita pelajari selama ini? Ada satu hal yang saya diingatkan oleh Tuhan dan yang saya percaya Tuhan suruh saya bawakan pada hari ini, yaitu bahwa kalau
Kalau kita tidak mengerti bagaimana kasih itu operate, bagaimana kasih itu bekerja, bagaimana seperti tadi katakan kasih itu mengalir, maka khotbah mengenai kasih, pelajaran mengenai kasih akan merupakan burden buat kita. Akan merupakan seperti suatu tugas, suatu obligasi. Sebagai orang Kristen kita seringkali dikasih khotbah mengenai kasih dan berkata kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mengasihi kita, sebab itu kita harus mengasihi saudara kita. Kalau kita melihat saudara kita kekurangan, kita yang mempunyai uang kita beri pada dia. Kalau kita melihat saudara kita sedang sedih, kita harus menolong dia. Kalau kita melihat saudara kita sedang kesibukan, kita harus datang, berikan tenaga kita. Saudara, kalau kita melihat kasih itu hanya seperti suatu tugas, karena kita orang Kristen, karena kita disuruh oleh Tuhan mengasihi, maka kasihi. Nah, kalau itu yang kita mengerti mengenai kasih, maka kita akan berpikir begini, aduh, tinggal di Kanada nih, kerja sudah 8 jam sehari, sampai rumah masih mesti masak, mesti cuci pakaian, mesti bersihin rumah, mesti mengasuh anak-anak. Ini ada orang di sana kesusahan. Saya sebagai anak Tuhan, saya harus menolong. Orang kekurangan, saya sebagai anak Tuhan, saya harus memberi. Uang saya aja pas-pasan, kerja aja udah mati-matian, sekarang mesti memberi lagi. Saya mesti berkorban. Itu akan menjadi suatu beban buat kita. Tetapi kalau kita mengerti bagaimana kasih itu operate, kita akan bisa benar-benar mengalami apa yang tadi kita nyanyikan. Mengalir. Kasih itu seharusnya mengalir, saudara. Bukan suatu obligasi, bukan suatu tugas, tetapi harus mengalir melalui hidup kita. Nah, bagaimana untuk kasih itu bisa mengalir? Kalau kasih itu mengalir, saudara, itu bukan suatu struggle buat kita. Dengan sendirinya akan mengalir. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita belajar supaya kasih mengalir? Saudara, kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 22. Di dalam ayat yang 37, dari ayat 36. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah hukum yang utama? Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya ayat yang ke-37, Matius 22. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang saudara, ayat 37 untuk mengasihi Tuhan kita taruh dulu di shelf sebentar. Kita akan melihat karena hari ini kita lagi belajar untuk mengasihi sesama. Dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara, selama saya melayani Tuhan selama 30 tahun sekian, saudara, kami banyak konseling orang yang dalam persoalan. Melalui konseling itu ternyata saya mendapat tahu bahwa banyak orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Banyak orang yang kesal terhadap dirinya sendiri. Banyak orang yang benci kepada dirinya sendiri. Tidak bisa terima dirinya sendiri, tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Nah, saudara, bagaimana sekarang? Kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Seperti kita mengasihi diri kita sendiri, padahal kita enggak mengasihi diri kita sendiri. Sebab itu ada perlu sekali pemulihan di dalam kehidupan orang itu. Nah, sekarang mari kita melihat Yohanes pasal ke-13. Yohanes pasal 13. Di dalam ayat yang ke-34 Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini lain kan? Tadi kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tetapi sekarang Tuhan berkata begini, aku memberikan perintah baru kepadamu. Supaya engkau mengasihi sesamamu seperti aku, seperti Tuhan mengasihi kamu. Nah, sekarang kalau kita melihat ini, melihat ayat ini, berarti saudara, untuk kita bisa mengasihi seseorang, kita harus mengalami kasih Tuhan dahulu. Kalau kita belum pernah mengalami kasih Tuhan, maka kita tidak tahu kasih Tuhan itu seperti apa. Sebab itu bagaimana kita bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Sebab itu kita perlu
belajar untuk mengenal kasih Tuhan. Disinilah letaknya saudara, untuk kita bisa mengalirkan kasih. Yaitu kalau kita belajar how love operate, bagaimana kasih ini beroperasi. Saudara, saya akan memberikan suatu ilustrasi. Saudara tahu kalau saudara dengarkan khotbah selalu ada kadang-kadang ada ilustrasi. Saudara, ilustrasi itu buat apa sih? Bukan buat cuma untuk cerita-cerita, rame-rame, ketawa-ketawa, bukan saudara. Ilustrasi ini seperti ini, kalau saudara, ilustrasi ini seperti jendela saudara gini. Kalau saudara ada di dalam sebuah rumah, saudara masuk ke dalam rumah itu, saudara bertamu ke rumah itu, kemudian saudara berkata kepada yang punya rumah, wow, saya melihat bunga kamu di luar itu bagus sekali. Kelihatannya baru tumbuh, baru mekar tuh hari ini. Saya lihat bagus sekali. Itu yang daunnya hijau, itu yang di pojok sana, yang daunnya hijau, yang besar-besar daunnya. Itu heran loh. Bunganya warnanya merah yang enggak, oranye yang enggak, jingga yang enggak. Itu unik sekali. Nah, saudara ada di dalam rumah ini, orang yang punya rumah bilang, yang mana ya? Saya bilang, itu yang di pojok sana. Mari. Dia bawa ke jendela, lihat, itu loh. Nah, begitu dia melihat dari jendela, dia melihat suatu pandangan yang lebih luas. Ya kan? Sebelumnya mereka hanya ditutup oleh 4 wall. Tetapi begitu dia melihat jendela, dia bisa melihat, oh, itu sekarang kelihatan. Saudara, ilustrasi diberikan kepada kita untuk supaya kita punya jendela bisa melihat lebih luas. Ya, ada gambaran yang lebih luas. Nah, sebab itu seringkali saudara dengar ilustrasi di dalam khotbah. Nah, saudara, saya akan berikan suatu ilustrasi. Saudara tahu saya punya cucu 5. Saya punya cucu 5. Hayo, siapa yang lebih dari saya? Cucu saya 5, baru dapat 1 ini yang paling kecil 3 minggu yang lalu. Saudara tahu, saudara semua yang sudah punya baby, saudara mengerti. Bayi saudara, pada waktu baru lahir, dia nggak ngerti apa-apa. Gak punya pengertian apa-apa. Nanti saudara, begitu bayi ini mungkin sudah 1 bulan lebih, dia baru bisa melihat. Nah, orang pertama yang baby ini akan lihat adalah wajah ibunya. Pada saat bayi itu lapar, yang dia tahu cuman menangis. Pada waktu bayi ini menangis, ibunya langsung angkat bayi itu. Dia peluk. Ini pertama bayi ini melihat, oh, saya merasa secure, ada di dalam pelukan. Kemudian dia mulai melihat wajah yang berseri-seri. Saudara, nggak tahu saudara bagaimana? Sebagai ibu saudara, biarpun anaknya nangis, jerit, kalau dia ambil ibu ini tersenyum. Ibu ini nggak benci, enggak. Bayi masih kecil, begitu lihat ibunya langsung dia peluk, tersenyum ibunya. Biar bayinya kelihatannya jelek sekali, tapi dia tersenyum. Si ibu itu tersenyum. Nah, kemudian bayi ini akan melihat wajah ibunya. Kemudian ibu ini memberi susu, entah breastfeeding atau bottle feeding, dikasih susu. Dan dia mulai merasa kenyang. Dia kotor, ibunya yang menyalini. Ibunya menggendong, ibunya memeluk. Bayi ini saudara, yang pertama dia lihat adalah wajah ibu. Kemudian dia mulai mengenal. Yang wajahnya ini mengasihi saya. Mengasihi saya. Maka dari hari ke hari, dia menyerapi, absorbing the love dari ibunya. Masuk, menyerap ke dalam dia. Nah saudara, kalau anak saudara sudah kira-kira umur 4 bulanan, enggak semua ya, kira-kira kebanyakan dibawa ke gereja, ada orang mau ambil, mau peluk dia jerit. Kenapa? Begitu dia melihat wajah orang ini, siapa ini? Nah, dia enggak kenal ini wajah, dia takut akan diapakan oleh orang ini. Sebab itu dia jerit, dia enggak mengenal wajah itu. Begitu ibunya ambil peluk lagi, tenang. Enggak nangis lagi. Kenapa? Dia mengenal. Ini orang yang mengasihi saya. Nah, anak ini, bayi ini saudara. Dari mana dia mendapat love?
Karena dia mengalami kasih dari ibu ini terus menerus. Makin lama dia makin menyerapi kasih ini. Sehingga dia mempunyai modal kasih. Sehingga pada waktu dia ini mulai makin besar. Dia punya adik dan apa. Dia bisa mengasihi adiknya. Karena apa? Dia mengalami kasih. Kasih yang dia absorb itu masuk ke dalam dia. Sehingga dia mempunyai modal kasih untuk dia bisa berikan. Anak didik saudara yang tahu yang sudah sini. Nesa, saudara. Cucu saya dari didik, cucu yang pertama dari didik. Nesa, saudara. Itu anak luar biasa. Luar biasa. Sangat-sangat loving. Dia mengasihi adiknya luar biasa. Walaupun adiknya saudara tahu, Joel. Saudara yang sudah ke rumah, saudara akan lihat Joel itu loncat dari kursi ke kursi. Loncat, gak bisa diam, saudara. Gak bisa diam. Itu anak. Saudara tahu, kalau dia ditanya dulu, kamu tuh kayak siapa sih? Dia bilang, Gempa. Sekarang saudara tanya dia, kamu tuh seperti siapa sih? Pastor Joe. Seperti Pastor Joe. Ya wajahnya seperti Pastor Joe, saudara tahu wajahnya seperti Pastor Joe. Tapi bukan cuma wajahnya, saudara. Didik sama si Michael itu bingung. Michael bilang, saya tuh gak nakal tau. Waktu kecil saya gak nakal. Didik bilang, saya juga gak nakal. Ini nakalnya, ini dari mana ini anak? Saya baru dapat tahu dari kakak-kakaknya Pastor Joe. Pada waktu Pastor Joe marah sama si Joel, mereka bilang, jangan marah, kamu lagi kecil nih kayak gini. Kayak gini. Jadi dia bukan cuma wajahnya seperti Pastor Joe, nakalnya saudara gak bisa diam. Beraninya gak ada yang ditakuti sama dia. Karena dia seperti itu, kakaknya ini, sisternya ini, benar-benar protek dia, dimanapun protek dia. Sisternya sayang sekali sama dia luar biasa, walaupun dia suka nakal. Sayang sekali. Saya tuh sampai kadang-kadang heran, dari mana ini anak bisa sayangnya luar biasa. Saudara, saya pergi sama mereka berdua, saya pernah, kapok. Saya pernah pergi sama anak ini berdua, saudara. Jalan di mall. Si Joel itu lari nyelonjol kemana-mana. Waduh, saya kejar-kejar. Joel, saya takut dia hilang kan. Nah, nanti dia ketemu, hehehe, dia ketawa. Nah, saya kalau sudah saya marah dia. Saya bilang, Dar, kamu jangan lari-lari ya. Grandma cannot catch you. Why? Dia bilang gitu. Karena kamu larinya cepat. Why? Dia bilang, because I'm old, okay? I cannot run. Saya bilang, saya gak bisa cepat kayak kamu. Nah, oke, dia benar, sebentar. Nanti sebentar lagi lari lagi dia. Waduh, saya bilang, oke, Joel, kalau kamu lari, saya sendirian loh saudara. Saya bawa sama Joel sama saya. Kalau kamu lari lagi, oke, kamu lari ke sana, tinggal. Gemma pulang, saya bilang gitu. Gemma pulang, dia dengerin aja. Kamu nanti pulang sendiri, oke? I don't know how. Saudara, saya marahin si Joel, yang worry Nesa. Nesa bilang, Gemma, you mean ditinggal sendiri? Iya, saya bilang gitu. You mean he has to go home by himself? Yes, saya bilang. Wah, si Nesa nangis. Nesa bilang, Gemma, he's only a baby. He doesn't know how to go home. Saya bilang, dia sayang sekali sama adiknya. Kalau sudah lihat, Nesa dikasih sesuatu, candy atau coklat, dia akan bilang, can I have another one for Joel? Kalau orang yang memberi itu berkata, oh enggak ada lagi, sorry. Dia bilang apa? Oke, I give this for Joel. Saya berikan ini buat Joel. Saudara, sayang seperti itu. Saya tahu bukan cuma Nesa yang seperti itu, ada banyak anak-anak yang sayang sama adiknya seperti Nesa sayang sama adiknya. Tetapi saudara, tidak semua anak seperti itu, ya toh? Ada anak yang mukulin adiknya terus, ada. Nah sekarang, what is the difference, saudara? What is the difference? Kenapa ada anak yang pukulin adiknya, ada anak yang dua-duanya anak itu sama mendapat kasih. Bedanya adalah karena yang satu ini atentif kepada kasih ibunya. Yang satu ini memperhatikan dan absorbing kasih ibunya. Sampai kasih ibu dan kasih ayahnya, kasih orang yang mengasihi dia itu masuk ke dalam dia. Dia punya modal untuk mengasihi. Tetapi ada anak-anak yang tidak peduli. Ya dikasihi, ya dia apa, ya gak peduli. Dia tidak memperhatikan kasih itu sehingga dia tidak mendapat kasih itu. Saudara-saudara, ini hanya sebagai ilustrasi. Tapi saya mau bawakan kepada saudara semua. Saya mau katakan bahwa
kasih itu seharusnya mengalir. Tuhan berkata, kau kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Nah pertanyaannya adalah, apakah saudara mengalami kasih Tuhan? Apakah saudara memperhatikan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara setiap hari? Saya mau berikan satu contoh. Saudara setiap ke gereja, setiap hari Minggu, saudara sebelum pulang akan diberi blessing. Akan diberi blessing. Nah saudara, apakah saudara tangkap blessing itu? Apakah saudara memperhatikan blessing itu atau tidak? Atau saudara anggap ya ngomongnya sama terus kok. Setiap kali blessing itu sama terus. Saudara, mau tahu blessing dari mana? Buka Bilangan pasal 6. Bilangan pasal yang ke-6. Di sini saudara-saudara. Bilangan pasal yang ke-6. Kalau saudara membaca ini dari mulai ayat 22. Saudara membaca ini, saudara akan tahu ini yang saudara dengar setiap kali saudara sebelum pulang dari gereja. Bilangan pasal 6 dari mulai ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Nah saudara, jadi blessing yang saudara dengar dari pulang, setiap kali mau pulang saudara, dari Tuhan. Yes, yang mengatakan Pastor John, yang mengatakan Pastor Job, Pak Billy, Pak Sun Leong. Tapi asalnya dari Tuhan, Tuhan yang menyuruh. Dan Tuhan berkata begini, katakanlah kepada mereka, berikan blessing ini seperti ini kata Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalau saudara mendengar dalam bahasa Inggris, dikatakan the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Nah saudara perhatikan. Saudara dengar kata-kata ini hampir setiap minggu. Blessing ini diucapkan, blessing ini harus diucapkan saudara. Hamba Tuhan yang berkhotbah di sini dengan setia mengucapkan ini. Tetapi ini tergantung kepada saudara. Saudara mau menangkap blessing ini, saudara mau treasure blessing ini, saudara mau hargai blessing ini, atau saudara mau ignore blessing ini. Sama seperti tadi saya katakan, baby mendapat kasih yang sama dari orang tuanya. Tetapi ada baby yang absorbing the blessing, absorbing the love, tapi ada baby yang ignore the love. Nah saudara, perkataan ini, Tuhan berkata begini, Tuhan memberkati engkau. Saudara sudah dengar mungkin 100 kali Pastor Joe bilang, kata berkat atau the Lord bless you. Kata bless artinya adalah empower you to success. Tuhan memberi kepada kamu power, kuasa untuk sukses. Jadi pada waktu blessing ini dikatakan kepada saudara, you have to catch this blessing. Karena Tuhan berkata begini, aku memberikan kepadamu kuasa untuk sukses. Kalau saudara tangkap kuasa itu, maka sejak hari itu, sejak detik itu, saudara go on in your life, baik di dalam bisnis saudara, baik di dalam sekolah saudara, baik di dalam keluarga saudara, baik di dalam relationship saudara, saudara diberi kuasa untuk sukses. Tetapi kalau saudara cuma dengan blessing, I bless you, oke, bless. Kalau kita mengerti artinya, Tuhan memberi kepadamu kuasa untuk sukses. Tangkap saudara, tangkap. Pegang, treasure ini, imani, saudara dapati. Kemudian, dan melindungi engkau. This is Tuhan yang berbicara, saudara. Yes mulutnya Pastor John, yes mulutnya Pastor Joe atau siapa. Tetapi Tuhan yang berkata kepada saudara. Dan mereka hanya pronouncing apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Tuhan melindungi saudara. Kalau saudara tangkap ini, tidak akan ada ketakutan di dalam hidup saudara. Saudara enggak takut bangkrut.
Saudara tidak akan takut di fire. Saudara tidak takut nggak punya uang. Saudara tidak takut penyakit. Saudara tidak akan takut apapun juga. Kalau saudara tangkap blessing ini. Tuhan melindungi engkau. Kemudian dikatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. The Lord make his face shine upon you. Saudara, seperti tadi saya katakan, ibu seberapapun capeknya, seberapapun dalam keadaan apa, begitu melihat bayinya, dia angkat bayinya, dia pandangi bayinya dengan wajah kasih. Her face shine kepada bayi ini. Dia menerima bayi ini. Dia mengasihi bayi ini. Dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Sinar wajah Tuhan itu menunjukkan perhatian Tuhan kepada saudara. Perhatian. Saudara tahukah, there is power di dalam perhatian. Ada kuasa di dalam perhatian. Perhatian merupakan salah satu pernyataan kasih. Dan kalau kita mendapat perhatian, ada kuasa yang kita dapati. Saya berikan contoh. Ada 2 profesor di satu university. Of course di university itu banyak profesor. Tetapi 2 profesor ini yang diceritakan. Yang satu profesor history, yang satu profesor psychology. Nah, si profesor psychology ini mau mengadakan percobaan. Maka dia datang ke satu kelas. Dia berkata kepada student-student di situ, ini university student, right? Dia katakan begini, oke, saya sedang mengadakan percobaan. Nanti jam berapa, mungkin jam 12, kamu ada kelas history kan? Profesor history akan kasih pelajaran sama kamu. Nah, ini yang saya kepengen kamu lakukan, kamu semua student, lakukan begini. Pada waktu dia memulai pelajarannya, ya, mulai lecture-nya, jangan perhatikan dia. Jangan perhatikan. Do something, gak usah kurang ajar. Just tunjukkan kamu gak memperhatikan dia. Kemudian nanti setelah 15 menit atau demikian, saya akan kasih tanda di sana yang profesor ini gak lihat. Kamu mulai berubah, kamu mulai perhatikan dia. Oke? Oke, ini kan orang pintar-pintar saudara, university student. Oke, nah saudara, benar. Profesor ini, profesor psikologi, taruh hidden camera, oke, di situ. Sebentar lagi profesor history itu datang. Mulai dia kasih pelajaran. Dia mulai buka bukunya dan dia mulai berbicara. Student ini, yang satu baca buku, yang satu ngelamun, yang 2 ngobrol, yang satu oret-oret, enggak perhatikan semua. Ini profesor ini lagi ngomong, dia lihat, ini orang gak ada yang perhatiin saya. Jadi dia mulai grogi. Kemudian dia mulai ngomongnya agak ngaco-ngaco sedikit. Agak ngaco sebab dia mungkin pikirannya jalan ini kenapa ya ini orang gak ada yang perhatikan saya. Dia mulai agak ngaco. Dan itu jalan saudara. Sampai demikian kira-kira 10 menit atau 15 menit. Ada tanda di situ. Mulai student ini berubah attitude-nya. Yang tadi oret-oret mulai dengarkan. Yang tadi buka-buka buku mulai ambil kertas. Catat. Apa yang si profesor dia catat. Yang ngobrol stop ngobrol. Mulai dia dengerin. Profesor itu begitu melihat itu. Dia jadi semangat. Dia mulai semangat. Dia mulai fokus. Wah powerful. Ternyata dia profesor histori yang bagus sekali. Wah mulai powerful dia ngomong gini dia. Fokus bagus, dia kasih ceramahnya begitu bagus sekali. Nah saudara lihat. Why dia berubah? Dari grogi menjadi powerful because of perhatian. Karena perhatian. Perhatian memberikan power. Perhatian membangun orang. Nah saudara, dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Berarti Tuhan lagi berkata begini, aku memperhatikan engkau. Aku memperhatikan engkau. Oke? Jangan takut, engkau ada di dalam perhatian Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa kita sedang diperhatikan Tuhan, saudara.
saudara akan punya energi, saudara akan punya power. Karena saudara tahu, God back you up. Tuhan sedang memperhatikan kamu. Dan katakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. Saudara, memberikan kepadamu kasih karunia. What is grace? What is kasih karunia? Bagi saudara yang sudah mengikuti pelajaran godly karakter, saudara tahu. Grace itu adalah God's enablement diberikan kepada kita. Grace adalah pertolongan ilahi. Itu adalah grace. Nah, jadi Tuhan berkata, Tuhan memperhatikan kita dan Tuhan memberikan kepada kita pertolongan ilahi. Pertolongan ilahi adalah pertolongan yang tidak bisa diberikan oleh manusia, saudara. Pertolongan yang dari Tuhan disediakan buat kita. Dan dia memperhatikan kita dan dia menyediakan pertolongan ilahi buat kita. Nah, saudara kalau mengerti blessing ini, maka saudara akan berkata, saya tidak takut apapun juga. Tuhan memperhatikan saya. Dan pada saat saya menghadapi suatu problem yang saya nggak bisa solve, pertolongan ilahi disediakan buat saya. Sebab itu saya tahu dan tahu, saya akan bisa solve this problem. Saya tahu dan tahu, kuasa Tuhan menyertai saya. Kalau saudara mengerti blessing ini, dan saudara menangkap blessing ini. Kemudian Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Saudara, lift up your countenance ini seperti ini. Kalau saudara lagi kerja, mengerjakan sesuatu, ada tamu datang, saudara angkat wajah saudara kepada dia. That's lift up your countenance. Dari apa yang saudara sedang fokus kepada dia. Itu merupakan suatu sambutan. Saudara menyambut tamu itu. Saudara menganggap orang itu. He lift up his countenance upon you. Memperhatikan, menyambut kamu. Dan memberikan kepadamu peace. Damai sejahtera. Saudara, this blessing diberikan kepada kita every Sunday. Kalau saudara tangkap blessing ini, saudara perhatikan blessing ini, saudara hidupi blessing ini, saudara akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara akan ada di dalam persoalan saudara, ada jalan keluar, pertolongan Tuhan akan nyata. Saudara menghadapi apapun juga, pertolongan Tuhan datang. Saudara mengalami Tuhan, mengalami kasih-Nya, mengalami perhatiannya, mengalami the nurturing, cara Tuhan nurture kita. Kita alami. Kalau kita mengalami itu semua, saudara, kita penuh dengan kasih. Kasih Tuhan itu masuk ke dalam diri kita, sehingga kasih itu akan bisa mengalir. Tidak perlu kita struggling mengasihi orang, gak perlu. Akan flow. Begitu kita melihat seseorang di dalam kebutuhan, dengan sendirinya kasih itu akan mengalir. Kasih itu seharusnya mengalir. Gak striving mengasihi orang. Bukan suatu beban mengasihi orang. Kalau kita mengerti bagaimana kasih operate, kita harus dahulu mengalami kasih Tuhan. Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, dan kita akan bisa mengasihi sesama dengan modal kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebab itu, kalau saudara nanti sebelum pulang, blessing ini diberikan pada saudara. Kalau saudara perhatikan, Pastor Jo sering bilang begini, buka tangan saudara. Pastor Jo gitu, buka tangan saudara, terima blessing itu. Banyak orang bilang, apa sih buka tangan? Udahlah saya tahu itu doa, udah blessing itu saya udah tahu, udah apal, saya juga apal ngomong yang sama terus. Saudara, kalau kita ignore seperti itu, kita nggak ada mendapatkan. Blessing itu harus kita terima. Baca satu ayat lagi. Amsal pasal yang keempat, saudara. Ayat 20 sampai 22. Amsal pasal yang keempat mengatakan begini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Put attention. Perhatikanlah
perkataanku. My son, give attention to my word. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Incline your ear to my sayings. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu. Jangan lewatkan itu, lewat saja. Jangan. Tuhan bilang, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Tetapi apa yang dikatakan? Simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Grasp, saudara, yang dari Tuhan. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena, kata Tuhan, itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. For those yang bisa grasp firman itu. Kalau saudara yang menghargai firman itu, saudara bisa tangkap firman itu, bisa hargai dan perhatikan dan masukkan ke dalam. Katanya, itulah menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kesembuhan, saudara, bagi seluruh tubuhmu. Saudara, ini bukan hanya seperti kata-kata saja, tetapi hargai kata-kata Tuhan ini. Ini yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Hargai. Kalau saudara bisa tangkap blessing, taruh di dalam hati saudara. Hari Senin saudara ngadapin problem, saudara ingat kepada blessing ini. Saya percaya, the grace of God is with me. Saya akan bisa overcome problem ini. Pasti. Why? Because He said so. Saudara menghadapi sesuatu ketakutan, saya bilang, saya tidak takut. Why? Karena Tuhan melindungi saya. Karena Tuhan memperhatikan saya. His face shine upon me. Saya percaya, pintu ditutup, jendela akan Tuhan buka. Saya percaya itu. Why? Because He said so. Perkataan Tuhan tidak akan Tuhan sangkali, saudara. Kalau Tuhan mengatakan A, itu akan terjadi. Itu semua tergantung kepada kita. Kita mau percaya, mau beriman atau tidak. Kalau kita tidak mau beriman, you are not going to get it. Tetapi semuanya sudah disediakan oleh Tuhan buat kita. Kita disuruh oleh Tuhan mengalami kasihnya, mengalami perhatiannya, mengalami kuasanya, mengalami. Dan kalau saudara mengalami, saudara akan mengalami kasih Tuhan luar biasa. Dan kasih itu yang akan dapat dialirkan kepada orang-orang di sekeliling saudara. That is the way love operate. Bukan suatu tugas, bukan suatu burden. Tetapi ada yang dari Tuhan sendiri. Sebab itu hargai. Kalau kita bisa menerima apa yang dari Tuhan, mengalami kasih Tuhan, maka nomor satu seperti baby itu, saudara. Pertama yang baby itu kasihi siapa? Ibunya. Karena dia terima kasih dari ibunya, maka yang pertama dia kasih adalah ibunya. Demikian juga dengan kita. Tadi ayat dari Matius kita taruh sebelah, Tuhan berkasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan berikan pada kita, maka yang pertama kita kasih adalah Tuhan. Dan kemudian kasih itu akan mengalir melalui kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari tutup mata kita, Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, mari kita katakan, Tuhan, Bapa, kalau selama ini Tuhan, berkat yang Engkau katakan, ucapkan, pronounce untuk kami. Dari minggu ke minggu, kami ignore. Ampunilah Lord, ampunilah. Tuhan, kalau kehidupan kami seringkali menghadapi kegagalan, menghadapi kesusahan, menghadapi hal-hal yang membuat kami frustrasi. Ampunilah Tuhan, karena kami tahu itu adalah the result daripada kami tidak menangkap janji-Mu. Kami tidak menghargai apa yang Engkau katakan kepada kami. Bapak, dari mulai hari ini, kami ingin menghargai apa yang Engkau katakan. Segala blessing yang Engkau katakan kepada kami akan kami tangkap, akan kami terima, akan kami renungkan, akan absorb, akan kami serapi untuk masuk ke dalam hati kami. Sehingga hidup kami akan dibekali oleh janji-Mu. Sehingga kami tidak akan takut apapun juga, menghadapi apapun juga. Karena kami tahu bahwa Engkau memperhatikan kami. Bahwa Engkau sudah memberikan kepada kami kuasa untuk sukses. Engkau melindungi kami. Matamu Engkau tujukan kepada kami. Engkau memperhatikan kami.
Dan Engkau memberikan pertolongan-Mu terus-menerus kepada kami. Pertolongan-Mu Engkau sediakan bagi kami. Dan damai-Mu mengikuti kami senantiasa. Terima kasih Lord. Biar firman hari ini akan stay di dalam hati kami sampai selama-lamanya. Kami menjadi anak-anak-Mu pemenang, menjadi overcomer Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih-Mu mulai mengalir melalui hidup kami. Amin.